Halo, masih di Nikos Law School Kepo, channel YouTube tentunya. Bersama saya Ronald, CEO dari www.kepo.tv. Dan tentu saja bersama dengan Bung Niko, pakar hukum kita. Ya, masih bersama dengan kami. Bung Niko, kita ada pertanyaan dari Kaskus dari agan Henrich 1. Dia bertanya tentang sertifikat rumah. Michigan, saya mau minta tolong. Ayah saya adalah purnawirawan AMRI Angkatan Laut. Dia membeli rumah di daerah Cibubur, tepatnya di samping Cikeas, dan itu memang rumah khusus Angkatan Laut. Tadinya tidak ada masalah, sampai suatu ketika yayasan yang bertanggung jawab tentang rumah itu, yaitu Yasbum, saya nggak tahu kepanjangannya kan, meminta semua surat rumah untuk pendataan, dan saat dikembalikan ternyata surat rumah ayah saya itu tertukar dengan surat rumah yang di belakang rumah. Di sertifikat nama ayah saya, tapi blok dan nomor rumah milik tetangga. Lalu ayah saya mengurus ulang kembali, dan Yasbum menyarankan untuk ke BPN. Setelah diurus dan jadi, ayah saya ingin mengambil sertifikatnya. Ternyata orang BPN-nya bilang sertifikat baru dikasih kalau sertifikat tetangga ayah saya diserahkan. Lalu ayah saya dan orang Yasbum mendatangi rumah tersebut untuk dipinjam sertifikatnya, tapi tidak dikasih dengan alasan sedang digadai adanya digadai adiknya adik. tapi tidak dikasih dengan alasan sedang digadai adiknya, dan tidak tahu digadai kemana, alasan yang tidak masuk akal. Anehnya pihak Yasbum tidak bisa berbuat apa-apa, dan pihak BPN juga tidak mau ngasih kalau sertifikat tanah itu tidak diserahkan. Jadi sertifikat rumah ayah saya masih menggantung di BPN. Mohon jalan keluarnya, bagaimana caranya agar sertifikat rumah ayah saya itu bisa diambil di BPN. Dan kalau misalkan sewa pengacara, kira-kira berapa ya kan bayarnya? Terima kasih. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari agen Henrich ini mengenai tertukarnya data sertifikat di dalam buku tanah di Badan Pertanahan Nasional. Untuk jalan keluarnya adalah, pertama-tama, ketika memang kita tidak bisa menemukan atau tidak bisa meminjam untuk sertifikat yang tertukar dengan sertifikat kita, letaknya adalah kita dapat membuat sebuah surat pernyataan di mana disebutkan atau dinyatakan bahwa sesungguhnya yang tercatat dalam sertifikat tersebut adalah bukan terletak di dalam rumah yang ditinggali, dengan dibuktikan oleh PBB pastinya. PBB-nya dilampirkan dengan membuktikan alamat sebenarnya dari sertifikat tersebut terletak di mana, dan meminta kepada Badan Pertanahan Nasional untuk datang lagi ke lokasi dan untuk mengecek dan mengukur ulang. Setelah dicek dan diukur ulang, dapat diajukan lagi kepada BPN, dapat dimintakan untuk pembetulannya, seperti itu. Tapi dengan catatan, jika sudah dibetulkan, maka sertifikat yang tertukar tersebut, yang sebenarnya salah tersebut, akan otomatis dicabut oleh BPN. Maka BPN dalam hal ini tidak mau mengambil risiko karena dapat mencabut hak seseorang yang memang sesungguhnya seseorang tersebut berhak, cuma terjadi kesalahan dalam pendataan lapangan sehingga menjadi tertukar. Dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah yayasan tersebut
mereka harus membuat suatu surat pernyataan juga bersama dengan pemilik rumah untuk masalah sebenarnya, dan juga dapat dilacak di mana keberadaan sertifikat tersebut melalui bantuan yang seperti yang disebutkan oleh pengacara, agar untuk apa sih sebenarnya sertifikat yang tertukar tersebut ditarik oleh BPN, agar langsung ditukar dan di switch letaknya. Jika memang satu persatu, maka yang letaknya seharusnya dimiliki oleh sertifikat tetangganya tersebut dicabut, atau akan menjadi alamatnya double. Itulah yang dihindarkan oleh BPN. Untuk membayar, jadi jalan keluarnya adalah bikin surat pernyataan kepada BPN untuk hal tersebut. Yang saya sebutkan adalah kalau tanahnya tertukar, diukur ulang dan hasil pengukuran tersebut jadi dasar pegangan agar dilampirkan dengan PBB, kemudian dilaporkan atau dimohonkan pada BPN. Jika memang jalan tersebut masih mentok, mau tidak mau agar harus menyewa pengacara. Untuk apa? Bukan untuk memohonkan kepada BPN, tapi untuk mengtrace di mana letak sesungguhnya sertifikat tersebut, dan untuk meminta kepada yang punya sertifikat tertukar tersebut untuk jalan keluar yang tepat. Dan dihimbau juga kepada pemilik sertifikat yang memang tertukar letaknya agar mau sama-sama datang ke BPN untuk menukar, karena kedepannya jika mau melakukan suatu tindakan hukum, baik dijual atau dihibahkan atau apapun, akan ada cross check langsung dari pihak BPN ke tanah lokasi di mana sertifikat tersebut tercatat. Jadi nanti akan tertukar ketika di alamat sertifikat ternyata pada saat dicek loh kok di sini. Nanti pihak BPN jika memang tidak tahu masalahnya akan menganggap bahwa sertifikat tersebut palsu. Hal ini dapat merugikan kedua belah pihak yang tertukar tanahnya. Seperti itu. Kemudian untuk biaya sewa pengacara tergantung kaliber pengacaranya. Kemudian untuk tarifnya sendiri tidak ada peraturan hukum ataupun tidak ada perundang-undangan yang menetapkan tarif mereka. Sesuai dengan hak privilege mereka masing-masing untuk menetapkan tarifnya. Biasanya besarannya ada yang 1%, ada yang 10% dari total yang diperjuangkan. Untuk misalnya tanah tersebut harga tanahnya berapa ketika bisa diperjuangkan, atau ada juga yang sudah langsung menyebutkan nilai nominal, tergantung kaliber dari pengacaranya sendiri. Untuk informasi, Agan bisa datang ke kantor Ikatan Advokat Indonesia, IKADIN, ataupun Peradi, ataupun Agan bisa mencari di website, masuk ke website mereka untuk mengetahui kisaran harga-harga seperti itu. Semoga cukup jelas dan cukup membantu. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan channel kami Nikos Law School Kepo. Semoga dapat membantu dan mencerahkan. Dan jika ada pertanyaan lainnya seputar hukum, dapat mengirimkannya kepada kami. Kami akan dengan senang hati membantu menjawab permasalahan agan-agan sekalian. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kami Nikos Law School Kepo, dan like fanpage kami di Facebook Nikos Law School Indonesia, dan juga follow Twitter saya di @nix0909, dapat dilihat di bawah ini. Terima kasih.